Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas Know Yourself, Sister Villa, ya. Namun akan kami membahasnya dengan dibantu dengan slide-slide presentasi ya supaya lebih mudah menjelaskannya. Ya, kita harus tahu ya diri kita masing-masing ini ya, walaupun masih muda, tapi karena ilmu sekarang banyak berkembang ya, penelitian banyak berkembang sehingga sekarang lebih mudah mengetahui diri sendiri, lebih mudah mengetahui jati diri ya. Alhamdulillah. Apalagi dengan teknologi yang luar biasa seperti ini, hanya di rumah saja bisa kita banyak yang kita lakukan ya. Nah, saya pernah baca satu buku nih, La Tahzan for Muslimah Milenial, rahasia menjadi muslimah tangguh tanpa kesedihan. Wah, ini kalau Sister Villa senang membaca nih, bagus banget nih bukunya ya. Jadi muslimah milenial adalah perempuan Islam yang tahu perkembangan zaman namun tidak pernah lalai pada kewajiban ya. Kemudian ia mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tidak membiarkan kesedihan mengganggu perjalanan hidupnya ya. Apalagi buat Sister Villa ini yang se-Sumatera Barat ya. Saya tahu persis secara sejarah ya, orang-orang Sumatera Barat itu orang-orang yang sangat teguh pada pendidikan ya, dan luar biasa guru-guru dari Sumatera Barat itu mengembangkan atau memberikan pendidikan, pengajaran, arahan kepada banyak orang se-Indonesia, terutama tentang ad-dinul Islam ya, Masya Allah. Saya ini orang Bugis ya, tapi kalau ayah saya cerita dulu bahwa di Sulawesi Selatan khususnya ya, di tempat kami di daerah Sidrap itu 4 jam dari Makassar, itu guru-guru ngajinya dari kiai-kiai atau ustadz-ustadznya dari Sumatera Barat. Makanya kalau saya tadi lihat teman-teman ini semuanya adalah pembelajar ya, bahkan saya lihat juga seluruh yang hadir juga senang belajar. Apalagi teman-teman sahabat-sahabat Villa saya itu yang bolak-balik setiap hari ya, mendengarkan seminar, kemudian ya mendengarkan tausiah dari siapa aja guru-guru ya, itu bagus banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Supaya apa? Supaya kita menjalani hari-hari ini ya tanpa membiarkan kesedihan mengganggu ya. Oke? Baik, nah sekarang karena hari ini juga banyak usia ya, tidak semuanya memang, tapi yang paling banyak adalah yang sudah milenial ke bawah atau Gen Z yang banyak hadir ya. Tapi kita coba cek dulu masing-masing ya. Ada yang baby boomersnya yang hari ini hadir, yang lahirnya 1946 sampai 1964 ada. Kalau ada luar biasa banget, Masya Allah ya. Kadang beberapa seminar umum kami itu masih ada yang usia baby boomers ini, wanita yang baby boomers masih mau dengar seminar-seminar, bahkan canggih banget beliau itu untuk ya menjalankan atau mengoperasikan Zoom meetingnya, Masya Allah, ya Allah. Ya, baik, kalau yang ini, yang lahirnya 1965 sampai 1979 ada? Nah, ini sama Bu Isa nih, ya, karena Bu Isa lahirnya tahun 68, ya. Ini juga kalau ada, masih ada ya sahabat-sahabat yang lahirnya tahun 65 sampai 1979 masih ikut, itu juga Allahu Akbar ya, karena Gen X ini biasanya sudah mulai ada jadi oma ya. Baik, nah berikutnya sekarang yang 80 sampai 1995, siapa yang lahir 1980 sampai 1995? Ya, nah ini masuk namanya generasi Y. Ini patokannya generasi milenial ya. Ini mulai dari sini nih disebut milenial ya. Kemudian yang lahirnya 1996 sampai 2010. Oh, ini hampir semua kayaknya. Ini adalah Gen Z atau orang bilang Gen Z ya. Yang Gen Z ini sekarang sedang banyak di kampus-kampus ya, dan juga mulai banyak juga yang lulus ya dan mulai berkiprah atau berkarya di institusi-institusi ya.
Kalau Gen Y milenial nih yang lagi banyak sebagai ibu muda ya. Nah, kemudian adik kita nih yang terbungsu saat ini Gen Alpha, generasi Alpha 2011 sampai 2025. Artinya yang lahir nanti hari ini itu masuk Gen Alpha. Tahun depan juga pokoknya sampai 2025 generasi Alpha. Berikutnya generasi apa Bu Isa? Itu sudah dipersiapkan pakai alfabet Yunani ya. Jadi ada alfa, ada beta nanti, ya, ada gamma, ada delta, ada wah banyak banget deh, ada omega dan sebagainya. Ya. Nah, tapi yang harus kita tahu bahwa kita semua walaupun lahirnya di tahun kita berada di era milenial atau era digital. Ya, ini harus sadar. Ya, harus sadar ya, millennial generation ini generasi yang lahir dan tumbuh di lingkungan serba digital kan. Tadi mulai dari Gen Y sampai Alpha. Tapi yang baby boomers dan X itu juga masih ada era digital. Mungkin ada yang sedang bocor ya. Oke, terima kasih. Ya. Nah, kemudian kita nih ya, jangankan milenial ya, generasi X juga yang ada sekarang itu nggak bisa lepas dari perangkat mobile. Ya, saya termasuk nggak bisa lepas dari perangkat mobile ini. Ya, ini setiap hari ini barangkali bahkan kadang sampai menjelang maghrib ada di depan alat-alat perangkat mobile-nya ini atau perangkat-perangkat digitalnya ini. Ya, paling breaknya sholat gitu ya. Apalagi Ramadan ini breaknya ya sholat saja, ya baca Quran, terus habis itu ya masuk lagi di seminar-seminar dengan menggunakan teknologi digital ya. Nah, tapi milenial ini tumbuh dalam budaya berbagi, makanya suka share, makanya suka sharing, termasuk juga sharing ilmu ya. Nah, ini ada 3 ciri khas karakteristik millennial generation ya, atau misalnya saya juga generasi X yang hidup di milenial seperti ini juga akhirnya karakteristiknya ya, dan ini yang harus disadari dulu supaya kita tahu bahwa oh ya saat ini begini gitu, bukan generasi buku ya, bukan generasi batu tetapi generasi teknologi digital. Ini harus sadar ya. Makanya wanita di era milenial hendaknya pandai menggunakan teknologi untuk mencari ilmu dan meningkatkan keterampilan. Ini enak banget sekarang. Ya mau apa-apa ya kan nggak perlu keluar rumah. Masya Allah. Dan ini cocok banget sama fitrah kita perempuan ya, yang diminta sebisanya lebih sering di rumah, kecuali yang sedang berjuang ya, baik itu sekolah atau kuliah, dan itu juga masih online kayaknya ya, yang juga berjuang mungkin bekerja di tempat-tempat yang sudah harus offline ya. Tapi selebihnya memang diminta lebih banyak di rumah. Ya, dan sekarang tuh momen-momen luar biasa ya. Kembali fitrah kita memulai apa-apa dari rumah ya. Ini harus sadar ya pokoknya ya. Nah, 10 ciri pribadi muslim atau muslimah yaitu akidah yang bersih, ibadah yang benar, akhlak yang kokoh, jasmani yang kuat, intelek dalam berpikir ya, melawan hawa nafsu atau ini emosi ya, sering kita sebut emosi, pandai menjaga waktu, teratur dalam segala urusan, mandiri berpenghasilan, bermanfaat bagi orang lain ya. Wah Isa, saya belum kerja, saya masih dibiayai oleh orang tua, bersyukurlah ya. Nah, pada saat masih dibiayai orang tua, nah itu juga harus pandai mengatur keuangan sehingga orang tua juga tidak ribet atau tidak pusing kalau kita ini selalu minta-minta dana ya, kecuali memang karena kebutuhan kuliah ya. Tapi alhamdulillah sekarang ya apa-apa sudah digital, nggak perlu buku, udah e-book ya. Hanya memang untuk membeli e-booknya ya itu butuh dana ya. Fotokopi sekarang diminta untuk tidak terlalu banyak ya. Kalau masih ada yang pakai fotokopi dianggapnya itu tidak milenial ya. Walaupun kayak saya nih masih suka fotokopi atau saya masih suka di print, jadi baca langsung di digital itu agak sulit. Jadi mungkin sahabat-sahabat adinda-adinda yang mungkin dosennya seumuran saya itu mungkin ya tidak terbiasa melihat apa-apa secara elektrik ya, sehingga minta apa-apa di copy, apa-apa masih di print dan sebagainya. Ya sudah dimaklumi saja ya. Baik. Nah, ini adalah 10 ciri kepribadian muslimah ya. Ini yang bikin muslimah sister pack ya. Baik, sekarang yang saya mau tekankan gini. Dalam kehidupan kita nih
Ini harus tahu ya, wanita ini 2 kali lebih mudah depresi daripada pria. Ini harus tahu perjuangan kita ya. Nah, kenapa? Ya, salah satu faktor yang diyakini berperan meningkatkan risiko depresi adalah perubahan hormonal pada wanita. Ya, jadi dari semua yang tadi ya, kebiasaan-kebiasaan muslimah yang 10 kebiasaan baik itu, ya, kita harus tahu bahwa dalam menjalankannya kita ada faktor-faktor hormonal yang up and down. Ya, karena kita semua ya sudah balik kan? Iya. Nah, mulai umur berapa sih Bu Aisyah ada masalah perubahan hormonal yang mulai dari balik pertama, mens pertama pada anak perempuan. Dan sekarang anak perempuan mensnya itu bisa umur 10 tahun ya. Ya, 10 tahun makanya mereka sudah mulai mendapatkan satu situasi kondisi yang perubahan hormonal yang membuat ya depresi loh. Ya, apalagi kalau maaf orang tuanya juga tidak belajar bagaimana menyikapi anak perempuan yang baru juga mens di usia-usia masih sangat muda, masih SD ya. Sehingga apa? Sehingga kadang mereka depresi. Ya. Nah, terus ya, Badan Kesehatan Dunia WHO tuh membuat kampanye untuk mengurangi depresi. Apa kampanyenya? Disuruh ngomong kita. Let's talk ya. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Diomongin. Diomongin. Kalau ada sesuatu diomongin. Wah, Isa saya susah banget ngomonginnya. Ya. Kalau saya sih gampang ngomonginnya, ada yang begitu ya. Nah, ini karena ya bisa seneng ngomong atau cepat ngomong ini didasari karena perbedaan watak. Ya. Watak yang introvert memang tidak mudah bicara kepada orang lain, apalagi orang yang baru. Dia lebih senang bicara dengan orang-orang yang sudah sangat dia kenal. Maka orang introvert itu punya ciri khas apa? Sahabatnya nggak banyak, tapi sangat dekat atau sangat kental. Itu ciri khas orang introvert. Ya, karena itu ya salah satu mengapa orang introvert itu punya teman tidak banyak ya karena mereka hati-hati dalam memilih teman. Ya, hati-hati dan kemudian mereka juga ya cenderung untuk ya tidak mau melakukan kesalahan pada orang banyak. Ya, itu introvert. Nah, kalau ekstrovert memang sahabatnya banyak atau temannya banyak. Karena memang mereka senang ya bertemu orang baru. Itu orang ekstrovert. Ya. Ada lagi jenis watak satu lagi istilahnya ambivert. Ya, ambivert itu separuh-separuh, separuh ekstrovert, separuh introvert. Ya, sebentar saya ini. Satu, dua, ya. Baik. Jadi sekali lagi disuruh let's talk, walaupun yang watak introvert ya, karena introvert ini banyaknya karena seorang pemikir dan pengamat, makanya orang introvert itu bicaranya sama siapa? Sama diri sendiri. Makanya dialog aja sama diri sendiri. Ya, kalau perlu ya sedikit dilafazkan gitu yang bicara sama diri sendiri. Ya Allah, saya begini begini begini. Tapi ada baiknya itu dilafazkan. Atau kalau tidak terbiasa melafazkannya karena merasa aduh kok saya ngomong sendiri ya, nanti orang bilang apa gitu ya. Nah, dituliskan. Ya, dituliskan. Yang namanya tulis kan bukan hanya ditulis pakai pulpen ya, tapi diketik. Tulis, ayo tulis. Bicara lewat tulisan. Itu buat orang introvert. Ya. Nah, kalau orang ekstrovert itu mah nggak usah disuruh ngomong dia. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami juga ya. Dan kita juga tahu ya beberapa kali dalam seminar umum ya Bu Isa selalu cerita bahwa otak pria wanita kan beda ya. Ini otak laki-laki, ini otak perempuan, ini otak bicaranya laki-laki di belahan kiri, otak bicaranya perempuan kiri dan kanan ya. Jadi lebih banyak kita kan. Makanya ya sering sekali Bu Isa ingatkan bahwa laki-laki dalam sehari mengatakan cuma sedikit nih 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh, dan laki-laki kalau bicara nih dijumlahkan nih 7.000-an ya. Ada juga laki-laki yang pemikir cuma 5.000, ada laki-laki yang suka ngomong memang 9.000 ya. Tapi kita lebih banyak karena otak bicara kita di kiri dan kanan. Walaupun kanannya nggak semua ya. Kanannya kanan di belakang cuma 1/4, tapi ini banyak ya sehingga kita ini bisa lebih 3 kali ya, cenderung 3 kali daripada
pria. Ya, 6.000, 8.000 kata, 2.000, 3.000 bunyi vokal, 8.000, 10.000 gerakan tubuh. Jumlah rata-rata perempuan itu dalam sehari 20.000. Makanya WHO menterapi kita supaya kita nggak mudah depresi adalah let's talk. Ayo ngomong yuk. Bu Aisyah kan saya yang pendiam tadi, Bu Aisyah yang introvert tadi. Nah, introvert itu bisa segini nih, bisa 16.000. Memang ngomongnya nggak banyak gitu ya. Mungkin ya kata-katanya sedikit di sini, bunyi vokalnya sedikit di sini, tapi gerakan tubuhnya banyak. Ya, banyak bebenah, banyak ngetik, ya banyak menulis. Nah, itu kan termasuk gerakan tubuh. Ya, nah, bahkan ada riset mengatakan bahwa wanita bila dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Makanya kita harus tahu persis 16.000 ini harus disalurkan untuk apa, ya, untuk apa. Dalam Islam ini luar biasa ya. Saya kalau setiap hari mikir-mikir ya, ya Allah, luar biasa, luar biasa. Ya, kita juga sudah dikasih jalan oleh Allah untuk ya melepaskan 16.000 kata, 16.000 ya kata ini, 16.000 kata ini, Masya Allah. Ya, gimana Bu Isa? Ya, itu baca Quran itu loh. Ya, baca Quran, ya kita tilawah, tadarus, apalagi Ramadan ini. Ya, one day one juz. Oh, kalau ada yang sudah bisa one day one juz tuh, Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu luar biasa ya. Habis baca Quran tuh kayaknya langsung semangat gitu ya, langsung wah ada energi ya, karena bayangkan satu huruf dalam Quran itu punya power, punya kekuatan seperti orang mengerjakan ya 10 kebajikan, itu powernya. Makanya pahalanya di Quran itu satu huruf itu 10 kebajikan. Bayangin satu huruf ya. Saya sering tuh suka meriset-riset diri saya juga nih, mau observasi-observasi nih. Kalau lagi lemes-lemes nih, kenapa nih? Tadi belum baca Quran tuh, ya. Dia belum ada boosternya, ya, belum ada booster yang luar biasa. Untung di dalam sholat ya kita lafazkan juga semua surat-surat yang ada di dalam Quran ya. Kalau kalau lagi mens tuh yang, waduh, ya sudahlah nggak sholat ya. Kemudian juga cuman bisa mendengarkan bacaan Quran gitu, dan kemudian cuman ya nggak bisa juga melakukan hal-hal yang banyak dalam ibadah kan. Nah, makanya kita perlu tahu juga ya, kita punya hormon ini yang membuat siklus menstruasi kita. Siapa sih hormon kita itu? Estrogen ya. Ini sering disebut hormon ratu ya, estrogen. Dan ada lagi nanti adiknya estrogen itu progesteron ya. Baik. Nah, estrogen ternyata memang ada di wanita, tapi juga ada di pria. Ya, wanita tentu lebih banyak estrogennya dibanding pria. Ya, nah dan ya jangan salah, wanita juga punya hormon laki-laki yang disebut testosteron, hormon raja. Pria tentu lebih banyak, jadi gantian ya. Wanita testosteronnya lebih sedikit, pria lebih banyak. Estrogen pada wanita lebih banyak, pada pria lebih sedikit. Ya. Nah, sekarang hormon estrogen diproduksi oleh kelenjar adrenal dalam jumlah kecil. Yang mana sih Bu Aisyah? Kelenjar adrenal ini loh. Di atas ginjal ada 2. Ya. Estrogen baik yang laki-laki sama perempuan itu di atas ginjal ini, kelenjar adrenal. Ya. Tapi memang nggak banyak ya. Nah, pada pria hormon estrogen diproduksi oleh testis. Ya, ini mohon izin karena kita belajar tentang mengetahui tubuh diri sendiri ya, tapi juga harus tahu juga Allah menciptakan tubuh pria apa bedanya dengan tubuh wanita, terutama di alat reproduksi ya. Jadi ini testis ini di sini diproduksi estrogen juga pada pria ya. Nah, kalau pada perempuan tentu ya estrogen dihasilkan oleh ovarium, ovarium yang ini. Ya, rahim. Maaf, indung telur 2. Jadi pada pria testis 2, perempuan juga pada indung telur, ya, ovarium, ya. Nah, namun saat hamil wanita lebih banyak mendapatkan hormon ini dari plasenta atau ari-ari. Nah, kalau kita bicara plasenta atau ari-ari, ya barulah kita bicara yang di dalam rahim ini, ya. Nah, ini. Jadi perempuan pada saat kita hamil, ya, maka
estrogennya jauh lebih banyak. Oke. Nah, tapi kalau kita dalam kondisi memang belum menikah dan belum hamil, ya 28 hari atau 30 hari sekali kita ada tambahan produksi estrogen dari mana? Dari ovarium ini. Ya. Di dalam tubuh wanita hormon estrogen tidak selalu diproduksi dalam jumlah yang sama. Ya. Nah, pada masa-masa tertentu produksi hormon estrogen dapat meningkat atau menurun. Jadi ini lihat siklusnya ya. Estrogen meningkat, terus nanti menurun, kapan meningkat lagi agak banyak, sudah turun lagi, meningkat lagi. Nah, ya, hal ini berkaitan dengan fungsi hormon estrogen dalam mengatur sistem reproduksi wanita. Makanya ini harus tahu. Saya berkali-kali juga cerita tentang hal-hal seperti ini, karena banyak di antara kita tuh ya sudah melakukan teknik-teknik, cara-cara memanage emosi, tapi lupa kalau kenapa ya pantesan saya kok udah sekian kali beristighfar, kok masih nggak enak ya perasaan aku gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena ya hormon estrogennya yang sedang naik turun ya. Nah, kemudian juga di dalam kehidupan umur ya atau umur-umur kita nanti ya hati-hati juga atau jaga-jaga juga pada saat estrogen sudah mau mulai menurun nih. Ya, ini sekitar 35-an nih udah menurun. Ya, 40 turun. 45 udah lebih turun lagi. Maka nanti ada fase yang di atas 45 tahun ke atas yang disebut fase ya tentang hormon-hormon yang menurun ya. Jadi kita sudah mau disebutnya pramenopause ya. Yang 50 juga sudah mulai sangat sedikit, sudah sebentar lagi menopause ya. Wow, mulailah 52 ke atas itu sudah masuk fase menopause sampai nanti lebih dari ya 60 lah baru kita sebut pasca menopause ya. Ini nih buat teman-teman yang usianya mungkin sudah 45 ke atas itu ya ketahuilah bahwa kondisi perempuan, kondisi kita itu sangat-sangat up and down dan harus sadar itu. Ya, buat adinda-adindaku juga, mungkin Adinda tadi Univira ya ada di sini ya. Di sini karena di sini nih usia-usia tinggi, di usia the topnya ini 20 sampai 30 nih di sini. Ya, atau kalau perempuan 20 sampai 27 nih. Ini lagi luar biasa tuh estrogennya lagi asik-asiknya ya. Makanya kenapa tadi Bu Isa langsung tanya kapan rencana menikah? Kenapa? Karena estrogen pada perempuan saat ini, dewasa ini, generasi ini, itu top-topnya antara 20 sampai 27 tahun. Nah, dimana kalau menikah di antara itu, maka insya Allah ya badannya masih kuat untuk ngurus suami, ngurus rumah, dan juga badannya siap, ya rahimnya siap, badannya kuat juga untuk melahirkan anak-anak atau menghadirkan manusia baru di rumah masing-masing. Menghadirkan manusia baru di dunia ini, itu Allah pakai rahim seorang perempuan. Makanya ya harus tahu juga siklusnya ini tinggi banget di sini nih antara 20 sampai 27 tahun sebetulnya. Ya, oke lah 30 masih lumayan, tapi ini tadi makanya tadi waktu Vira bilang insya Allah 23 Bu Isa, amin, makanya didoain ya. Dan memang harus diniatkan. Menikah tuh diniatkan ya. Dan ingat juga sayang bahwa pada saat usia kita umur segitu kan kita juga belum banyak belajar ya. Ya. Kemudian juga calon suami mungkin usia-usia sama ya antara umur segitu juga itu juga belum banyak belajar, maka harus punya kesepakatan. Kalau nanti mau menikah, nanti kita kalau menikah kita harus terus belajar ya, harus ikut taklim terus ya. Itu harus punya perjanjian itu tuh. Ya, harus ngaji terus ya, harus mengkaji terus ya, supaya nanti semakin nanti menjalani batrah rumah tangga, makin tambah teknik-teknik kita, pengetahuan kita, kemahiran kita, ya. Karena nggak mungkin ada orang, nanti saya menikah kalau ilmu saya udah banyak, terkelamaan, lamaan nanti udah turun nih hormonnya, bahaya nanti, ya. Hati-hati buat teman-teman yang wataknya introvert, yang mungkin selalu mau sempurna, ya selalu berpikir, saya belum siap. Nikah itu siap nggak siap,
ya lakukan dulu. Nanti itu tadi harus ada perjanjian bahwa nanti setelah menikah suami istri ini harus terus-terus belajar, ya. Dan nanti juga kita senantiasa minta maaf sama suami karena kayak Bu Isa ya, biasanya kalau lagi milad nih, kemarin kan milad yang ke-52 tahun lalu, tahun 2019 ya. Itu saya biasanya minta maafnya sama suami, kayak Tete ya, aku minta maaf ya, ya kenapa minta maaf gitu, kemarin-kemarin misalnya gitu ya, yang lalu-lalu ya nggak belum belum seperti sekarang ngertinya tentang dirinya suaminya kayak apa, tentang dirinya ya perbedaan laki-laki dan sebagainya. Karena Bu Isa nih waktu umur-umur seperti Univira itu juga, oh masih ngeyel-ngeyel juga tuh. Waktu berumah tangga masih ngeyel sana, ngeyel sini ya gitu ya. Nah, jadi suami juga makin ke sini Bu Isa lihat Masya Allah ya makin makin berisi ya, berisi otaknya, berisi kesadarannya, berisi kebijaksanaannya. Tapi kan itu udah di sini-sini memang. Ya, jadi Bu Isa bilang begini supaya teman-teman juga ya ada gambaran bahwa menikah itu ya nggak perlu harus udah ngerti dulu banyak ya, jalan aja karena kalau udah dulu ngerti banyak udah di sini usianya aduh nanti itu buat kita perempuan ya itu organ ovariumnya dengan organ rahimnya itu nanti terlambat kita karena hormonnya sudah mulai menurun. Oke? Ya. Nah, ini siklus hormonal di dalam sebuah siklus perempuan yang 28 hari. Ya. Ada yang 26 hari, ada yang 30 hari. Terjadi satu ya, lihat ya, di pertengahan ini ada gelombang-gelombang hormon. Ada yang kuning ini namanya luteinizing hormone, ya. Kemudian ada hijau, ini hijau juga nih di belakangnya ini namanya follicle stimulating hormone. Ya, hormon yang membuat telur-telur itu ovum di ovarium di indung telur yang bikin dia matang, ya, bikin dia matang, ya. Nah, ini estrogen, ya. Kemudian ini progesteron, ya. Ini adiknya si estrogen, ini hormon ratunya ini progesteron adiknya si estrogen, ya. Nah, ini coba perhatikan ya, ini adalah biasanya mau antara 4 hari mau masuk menstruasi lagi di hari pertama. Ya, di mana lihat semua hormon atau grafiknya menurun. Ya. Nah, kemudian ini mens ya. Mens hari pertama sampai ke-5 ya bahkan sampai ke-8 ini masih banyak ya grafik hormonnya rata ya, terutama hari pertama nih. Sampai ya hari ketiga lah ya. Ada orang juga sampai hari ke-5 masih rata hormonnya. Apa yang terjadi sih Bu Isa pada saat hormon-hormon ini rata? Ya. Sistem di tubuh banyak. Ya, tapi yang Bu Isa mau tekankan tadi supaya teman-teman mengerti dalam menjalankan keseharian tanpa harus ya diganggu oleh kesedihan yang sangat mendalam. Ya, ini jadi Bu Isa bicara tentang emosinya. Ya, jadi di yang rata ini membuat emosi seorang perempuan berapapun umurnya itu ya galau atau gelisah, gundah gulana, bingung sendiri di sini. Mulai di sini. Mens juga begitu, hari pertama sampai hari ke-5 tuh, atau hari 1 sampai ke-3 tuh, itu yang namanya ya Allah, badan penat ya, wah lulu lantah istilahnya ya. Kemudian juga emosinya sangat-sangat flat atau sangat-sangat orang cerita ini, ngebahas ini, ikut seminar ini, itu rasanya flat. Ya. Dan ini harus disadari, bukan hanya satu perempuan saja yang begini. Semua perempuan kayak gini. Ya. Nah, ini harus. Maka kita memang perlu punya ya catatan-catatan kecil. Kapan mensnya? Bu Esa saya nggak teratur, maksudnya nggak teratur, ya saya kok kayaknya maju lah. Itu bukan nggak teratur. Ya, ini memang nggak selalu sama. Misalnya ini 1 Januari, nanti mensnya lagi 1 Februari, 1 Maret, nggak begitu. Itu ada hitungannya 28 hari, bahkan ada kadang nggak sampai 28, 26 hari mens. Ya, satu ketika lagi 30 hari, makanya perlu ada catatan. Kita udah besar Bu Aisyah, ini udah dewasa, udah punya anak 5, masa harus dicatat? Itu lebih baik atau idealnya.
Sehingga ya kita pada satu saat kok kayaknya kesel banget ya sama pasangan atau sama anak-anak, kesel banget ya. Coba lihat deh siklusnya. Oh, mau mens. Nah, makanya waktu kita tahu kita mau mens itu Masya Allah, kita memaafkan diri kita dan kita perlu kasih tahu orang sekeliling ya, kasih tahu suami, kasih tahu anak-anak bahwa ibu mau mens. Ya. Makanya Allah itu luar biasa ya, memerintahkan kulit pada orang-orang tertentu ya, itu kelihatan pas mau mens apa? Timbul jerawat ya. Yang biasanya nggak jerawat, satu jerawat kayak gitu. Ya, oh mau mens ini ya. Kemudian Allah juga kasih tanda-tanda apa, maaf, di bagian dada para wanita ini keras kayaknya kayak gitu ya. Jadi itu langsung tahu, oh nih aku mau mens deh gitu. Dengan kita tahu bahwa oh aku mau mens, itu memaafkan diri itu ya. Kalau sudah mens malah lebih enak lagi sebetulnya, oh iya aku mens, tapi yang di sini nih, di sini sangat rawan ini ya. Adinda-adinda juga yang sedang kuliah saat ini juga ya harus tahu di sini nih. Kenapa perempuan pada saat kita berada di sini itu daya analisanya sangat-sangat berkurang dibanding waktu kita di sini. Jadi kalau ada adik-adik nih misalnya lagi kerjain tugas ya, minggu lalu kayaknya aku enak banget ya bikin kerjain tugas ya, minggu lalu kok aku kok kayaknya semangat banget ya, pokoknya SKS ini harus selesai semester ini. 1 minggu kemudian kok kayaknya males banget deh, aduh enak banget, males banget. Karena kalau minggu lalu kan berarti ada di sini kan, atau 2 minggu lalu berarti ada di sini kan, dari sini ya, di sini kita semangat. Emang bahayanya apa Bu Isa kalau kita nggak tahu bahwa kita tuh sedang mau mens? Nanti marah sama diri sendiri. Akhirnya sedihnya berkepanjangan. Akhirnya udah marah sama diri sendiri, marah sama lingkungan. Akhirnya marah sama siapa? Marah sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu bahaya. Ya. Tuh, karena palingnya gini, marah sama diri sendiri. Aku nih payah. Kemarin aku bilang aku harus targetnya begini. Sekarang aku males banget. Aku nih payah. Itu menyalahkan diri sendiri dan tidak tahu kalau itu adalah sebuah siklus. Nah, itu adalah satu ya kekhilafan yang luar biasa. Jadi harusnya gimana Bu Isa? Ya kalau kita punya catatan kita tahu. Langsung kita memaafkan, oke, aku mau mens nih kayaknya. Udah ada tanda-tanda. Ya sudah istirahat aja. Dan nggak usah ya menyalahkan diri, aku begini, aku begitu, nggak usah ngeluh. Kenapa? Karena kalau ilmu otak itu semakin kita ngeluh, otak itu semakin mengeluarkan ya hal-hal yang makin tidak disukai oleh diri kita gitu. Ya. Dan kalau kita bicara ilmu otak ada sistem saraf, dia membawa keluhan kita dan apa yang kita keluhkan terjadi. Ya, kan sayang banget. Ya, ini penting nih. Di sini rawan. Bahkan ada penelitian bahwa perempuan pada saat di sini mengerjakan matematika itu sulit banget. Kecuali yang memang punya bakat logis matematis. Makanya ada beberapa sekolah di Amerika sudah menerapkan kalau di sekolah-sekolah SMP SMA ya, kalau ada ulangan matematika, ulangan sekolah matematika, dan anak perempuan itu lagi PMS, pramenstruasi sindrom, atau bahkan sedang mens, ya makanya mereka ada catatannya ya, ulangan matematikanya ditunda. Sampai kapan? Sampai mereka di masa subur ini. Bayangin tuh sudah sampai kayak gitu tuh. Ya. Bisa juga pernah cerita kalau ada sebuah kasus seorang istri pukul suaminya atau seorang istri bunuh suaminya, kemudian hakim akan tanya siklus mensnya dan dia berada di sini nih pramenstruasi sindrom atau lagi mens, ya itu sangat dimaklumi. Bukan dibebaskan tetapi dikurangi hukumannya. Dan kemudian dilakukan ya pendampingan psikologi. Ya, kita belum lagi sampai ke situ. Pendidikan kita belum lagi memberikan kesempatan pada perempuan-perempuan yang sedang mens atau mau mens. Misalnya hari itu ada ulangan yang kaitannya sama analisa, ya itu nanti ditunda. Belum sampai situ kita. Nah, karena memang belum sampai di situ, karena mungkin ya belum sampai di situlah level pendidikan kita untuk memilah-milah, karena nanti dosen atau guru nganggap aduh repot banget nanti kapan lagi nanti gitu ya. Nah, maka kitalah yang harus paham. Ya. Tetaplah ikut ujian, tapi kalau pada saat misalnya ada target nilai yang
tidak di atas atau tidak sama dengan target waktu kita di sini, maafkan diri. Maafkan diri. Maklumi, fahami. Ya. Insya Allah nanti ada ujian lagi. Nah, justru pada saat kita sudah memaklumi, terkadang nilai juga melonjak ya. Itu kerennya tubuh kita. Pada saat kita memakluminya, ya, memahaminya, memaafkannya, maka ya tubuh itu ada sesuatu ya, karena selain hormon-hormon ini yang bikin gembira kan itu ada namanya hormon dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Dia akan keluar. Ya, walaupun lagi di sini atau di sini. Ya, jadi istirahat pada saat di sini dan di sini. Ya. Tentu istighfarnya diperkuat di sini. Kenapa? Karena pada saat di sini, apalagi di sini nih, kan nggak sholat kan? Hanya istighfarnya, zikirnya diperkuat di sini. Ya, dan tentu banyak minum ya, banyak minum karena listriknya kurang itu. Air adalah pembangkit tenaga listrik pada saat mens, ya, beberapa cc cairan kita juga keluar setiap harinya, maka banyak minum, istirahat. Bahkan Allah kasih kita libur sholat supaya untuk istirahat. Tapi kita suka ngeyel sih pada saat lagi di sini atau lagi mens ini. Terusnya ngeyel, pokoknya. Target melulu, padahal lagi di sini. Ya. Padahal Allah sudah kasih kesempatan kita untuk istirahat, Masya Allah. Oke? Nah, ini adalah mekanisme keluarnya telur dari indung telur. Ya. Pada saat tidak dibuahi, maka telur tersebut bersama tadi lapisan rahim di sini yang menebal, dia keluar. Inilah proses menstruasi. Itu bisa per 28 hari itu dia. Jadi telur ini keluar di sini. Dia nunggu di sini, ya. Nunggu di sini 2 kali 24 jam. Kalau belum menikah atau sudah menikah dan tidak melakukan hubungan intim, sperma nggak masuk, maka telur itu tetap jalan. Nah, ini berhari-hari. Nah, bersama dengan itu tadi lapisan rahim yang di sini nih, lihat perhatikan menebal, ya, tuh. Nah, pada saat telur tidak dibuahi, maka lapisan rahim ini ya terkelupas, meluruh namanya. Nah, itulah waktu terkelupas pembuluh darah di dalam dinding rahim ini itu terjadi ya pelebaran sehingga darah keluar. Kenapa ada rasa nggak enak di perut depan, pinggang belakang? Kenapa? Karena untuk melepaskan lapisan rahim ini harus berkontraksi, harus bergerak. Itu yang bikin nggak enak. Bahkan ada lagi karena posisi rahimnya yang namanya dorsofleksi ke belakang dia. Sehingga kontraksinya susah. Ini yang bikin susah keluar lapisan rahimnya, makanya sakit banget. Ya, tapi sekali lagi Allah sudah kasih waktu kita istirahat. Makanya perempuan memang harus banyak istirahatnya. Nggak usah ngeyel. Ya, oke? Nah, kenapa? Karena dengan waktu istirahat itu, insya Allah pada saat masa subur nanti, ya itu semuanya kerjaan-kerjaan yang kemarin agak tertunda itu insya Allah ya bisa diatasi atau bisa dilakoni. Ya, kalau orang Padang bilangnya apa ya? Orang Jawa yang bilangnya lakoni. Ya, nah itu ada Mbak Rosma sahabat saya tuh, lakoni. Nah, ya, baik. Nah, itu yang disebut premenstruasi sindrom. Ya, nah itu jadi perubahan mood memang. Ya. Nah, ada lagi yang lebih parah itu perubahan moodnya, ya makanya disebut premenstrual dysphoric disorder. Ya, kalau ini kan perubahan mood pokoknya pengen marah aja, apa-apa salah, apa-apa nggak sesuai keinginan kita, itu perubahan moodnya ini ya. Tapi ada yang lebih parah. Cirinya apa yang lebih parah tuh Bu Aisyah? Ini, kondisi serius dengan gejala parah, mudah marah, merasa tertekan, kesedihan yang dalam, pikiran untuk bunuh diri. Makanya ini namanya depresi. Ya, perubahan nafsu makan, perut kembung, nyeri payudara, nyeri sendi, nyeri otot, dan ini bersamaan semuanya. Kalau teman-teman ada yang seperti ini suatu ketika pada saat mau mens, nah itu masuk PMDD, premenstrual dysphoric disorder. Ya, ini harus minta bantuan ini. Paling enggak bantuan teman-teman satu ya yang dekat dengan kita. Dan sekarang karena di rumah ya kita minta bantuan pada orang tua terutama ibu ya. Kasih tahu, Bunda, aku kayaknya mau mens dan aku kayaknya yang kena premenstrual dysphoric disorder, PMDD. Kata Bunda, apa itu? Ya itu karena aku lagi kecapean banget, Bun. Aku tegang ini, tugas-tugas kuliahnya banyak banget, ya belum lagi tugas yang lain, ya.
Nah, kasih tahu saja Bunda. Dan kalau kita yang sudah tahu seperti ini karena kita belajar, maka istirahat, istirahat, ya istirahat. Mohon pertolongan pada Allah, ya. Terus sebut-sebut Allah, ya. Sholawat sambil istirahat. Tapi kerjaan masih banyak, Waisa. Tugasnya belum selesai. Sudah tinggal dulu itu istighfar, mohon kekuatan, istirahat sebentar, barang 1 jam 2 jam kalau siang hari misalnya ya. Kalau malam ya sudah tidur aja dulu, insya Allah subuh tuh nanti akan nyaman. Atau kalau siang terjadi sesuatu perubahan mood atau yang lebih parah ini ya istirahat. Tapi kalau sudah mulai ada nih ya merasa untuk bunuh diri, nah ini harus bilang sama orang tua untuk dibawa ke dokter atau dibawa ke psikolog atau dibawa ke terapis-terapis yang ada banyak sekarang, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi apa sih yang harus ditulis Bu Aisyah sebetulnya? Apa sih yang harus dicatat? Hari pertama mensnya aja. Nah, tapi ada juga yang senang ngitung, saya hari yang bulan ini berapa hari mensnya ya, itu nggak apa-apa, tapi yang paling penting hari pertama. Ya, misalnya di bulan ini tanggal 4 tuh mens ya. Terus bulan berikutnya tanggal 2 ya udah lingkar-lingkar aja kan gampang kan. Kita punya agenda ya, baik agenda digital maupun agenda buku. Kalau Bu Isa masih yang buku nih. Ini lihat nih, ya masih ada nih agendanya. Di sini ada juga catatan mensnya Deragil, catatan mensnya anaknya Bu Isa yang bungsu ya, dan juga catatan mens Bu Isa sendiri nih. Gampang cuma dicentang-centangin Ragil, Bu Isa gitu. Karena kadang-kadang kita bisa bersamaan tuh mensnya. Jadi kita harus saling tahu bahwa ya Ibu mau mens ya nak, aku juga Bu, ya menurut catatan, oke, ya karena sama-sama tahu, sama-sama ngerti, ya jadinya apa? Kita saling menghargai. Memangnya apa Bu Isa? Nah, kalau kita sama-sama tahu, sama-sama ngerti, ya kalau Bu Isa tahu Dek Ragil lagi premenstruasi sindrom atau lagi mens, Bu Isa nggak terlalu banyak nasihat, nggak terlalu banyak negur, nggak terlalu banyak ngelitik. Kenapa? Siapapun perempuan, apalagi kalau masih muda, lagi di sini nih, itu nggak suka dinasehati, nggak suka dikritik. Ya, mungkin yang hari ini hadir juga para bunda yang punya anak perempuan sudah menstruasi, please. Di sini ini udah kita senang-senang aja, sama-sama memahami. Kadang kita cerita-cerita yang asik-asik aja, nggak usah nasihatin. Apalagi lagi di sini, ya kita saja yang sudah bertahun-tahun mens, ya bertahun-tahun juga belajar, bertahun-tahun juga ikut taklim, tetap aja tuh waktu di sini sama di sini itu sangat-sangat ya sensitif. Suami ajar gini, suami nasihatin ini, suami aduh, untung aja udah belajar, jadi paling nggak masih bisa senyum dikit, tapi cuma satu sebelahnya doang, bibir sebelahnya. Bisa kamu begini-begini, pas lagi di sini atau pas lagi di sini, itu senyumnya bisa nggak bisa yang dua-duanya kanan kiri gini. Ya, kalau ayah Tata nasehatin Bu Isa pas lagi mens, itu senyum cuma bisa sebelah aja. Gitu, cuma sebelah. Gitu. Tapi ayah Tata langsung tahu, oh ya astagfirullahaladzim, saya lupa kalau istri saya mens. Karena Bu Isa setiap mens pasti bilang sama suami. Ya, suami Bu Isa bisa panggil ayah Toto ya. Tahu deh. Makanya dia sakit kepala kalau bisa main di sini. Sakit kepalanya, aduh, ini udah susah senyum nih istri saya. Ya. Walaupun dia tahu pada saat masa-masa subur ini Bu Isa tuh paling suka senyum, paling gampang senyum. Kenapa? Ya memang wataknya Bu Isa. Ya. Apalagi belajar bahwa tabassumu ka fi wajhi ahika sadaqah. Ya, tersenyum pada saudaramu itu sedekah, apalagi sama suami. Bu Isa memang suka senyum. Tapi kalau udah di sini, ya Allah ya Roh. Ya. Masih berusaha untuk senyum, cuma sebelah. Atau senyumnya cuma 2 detik. Angkat gini berhenti lagi. Harusnya kesenyum itu yang bagus itu adalah ditahan 7 detik. Minimal. Tapi kalau lagi mens, serem ya. Tapi ini harus paham. Ya. Jadi kita saling memahami. Teman juga gitu kalau misalnya belum punya suami nih, misalnya Uni, Vira, ya, misalnya kos gitu ya, bukan pandemi ya, kos gitu. Teman kosnya juga sahabatan, kasih tahu supaya dia ngerti, oh ya, temanku lagi mens. Untuk kalau misalnya suatu ketika diajak ngomong terus agak-agak ngegas suaranya, teman kita memaafkan langsung. Ya, walaupun kita astagfirullahaladzim, maaf, aduh nggak tahu kenapa gua ngegas sih kayak gitu ya. Oke. Tapi Bu Islam gitu namanya kita mencari alasan, bukan mencari alasan. Ini fakta sayang.
Ini kan mengkambing hitamkan hormon, bukan mengkambing hitam. Ini fakta. Karena masih banyak juga perempuan-perempuan ngomongnya kayak gitu. Mengkambing hitamkan hormon, bukan mengkambing hitamkan. Ini fakta. Dan harus diterima. Ya, harus diterima. Makanya harus istirahat di sini-sini. Paling enggak ya nggak usah 5 hari lah, 3 hari pertama lihat nih flat banget nih, ya Allah. Ya, kan sudah rasakan selama ini. Nah, hari ini oh kayak gitu toh. Sehingga apa? Sehingga dengan kesadaran mengistirahatkan badan. Ya. Itu yang namanya know yourself, Sister Villa, karena ini adalah berkah Allah. Ini adalah anugerah karena ini sunnatullah. Ya. Ada orang marah sama mens. Aduh, mens lagi nih. Oh, kalau marah terus lagi mens, sekalinya nggak mens lebih susah loh. Ya, iya. Lebih ampek tuh badan, lebih nggak enak. Udah ya Allah, alhamdulillah hari ini mens. Ya Allah, alhamdulillah sudah selesai. Ya Allah, hari ini masa subur. Nah, jadi Bu Isa, kalau kita punya anak perempuan, nasihatinnya waktu kapan? Nah, di sini nih, di sini. Nah, di sini. Di sini asiknya hormon ini backup membackup. Satu udah turun, satu naik. Nah, ini di sini ini namanya masa subur. Wabil khusus di pertengahan ini. Ya. Jadi ngitungnya gimana Bu Isa? Ya dihitunglah mens pertama yang sebelum-sebelumnya nih, makanya setiap bulan harus ditulis mens hari pertama dilingkarin, mens berikutnya di tanggal berapa, mens berikutnya. Nah, nanti akan dilihat oh kurang lebih rata-rata 3 bulan ini 28 hari dari mens pertama sampai nanti mau mens berikutnya. Nah, berarti masa subur puncaknya itu ya di tengahnya itu. 28 bagi 2, 14 di hari ke-14 mulai dari mens pertama. Ini puncaknya. Masa subur. Kalau di sini tuh kita tuh lagi top-topnya kita perasaan kita semangat, ya semua kerjaan cepat selesai ya. Kemudian senyumnya gampang. Itu loh, di sini nih, lagi di sini. Ya, di sini. Makanya kita harus tahu, tapi bukan hanya 1 hari saja. Beberapa hari sebelum puncaknya ini dan sesudahnya itu juga masa subur. Jadi Bu Isa suka ajarkan secara umum gini ya buat anak yang ibu-ibu yang punya anak perempuan ya, yang kalau mau nasihatin anak perempuan apalagi yang sudah menstruasi ya, bilang sama anak perempuan kalau males nulis-nulis lah atau males mencatat ya. Nah, kalau kamu mens kasih tahu Bunda ya. Bunda, aku mens hari pertama ini. Oh ya. Ya udah hitung aja hari pertama ini, maka ya nasihatinnya 10 hari. Hari ke-10-nya. Baru tuh nasihatin. Lama banget Bu Aisyah. Ya kalau mau hubungan komunikasinya baik begitu. Kalau masih ngeyel juga, karena banyak orang tua juga udah tahu masih ngeyel. Kelamaan Bu Aisyah. Nanti dia nggak tahu kesalahannya apa. Ibu negur salahnya anak di masa-masa ini, tambah salah dia. Tambah salah dia. Ya, kenapa? Di sini batang otak itu kaku, dia nolak. Makanya kenapa banyak sekali ibu-ibu sama remaja putrinya bertengkar, ya ngeselin itu ibu-ibu pada saat kita usia-usia masih SMP, SMA, karena ibu-ibunya juga takut. Takut apa? Udah tahu anak perempuannya mens, makanya dia pengen jaga, makanya dinasehatin terus. Cuman pas di sini nggak diterima sama kita nih anak perempuan, apalagi di sini. Jangankan dinasehatin, kita cuman bilang ya pakai pembalutnya hati-hati ya nak buangnya, udah ya udah gitu loh kita. Iya, padahal cuma dikasih tahu hati-hati pembalutnya nak, dibungkusnya yang baik. Iya tahu. Nah, buat ibu-ibu yang punya anak perempuan, kalau lagi anaknya perempuannya intonasinya kayak gitu, ya kita sudah maafkan ya Allah, saya maafkan dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Saya tahu dia tidak bermaksud membangkang pada diriku, karena dia lagi mens ya Allah. Ya, kok bahas mens lama banget Bu Isa? Karena ini yang bikin ya kita ini yang setiap harinya mau selalu semangat, setiap harinya mau selalu ya prima. Tapi kalau kita nggak tahu tentang tubuh kita ini, sudah, malah banyak kekecewaan. Akhirnya apa? Marah sama diri sendiri, marah sama lingkungan. Akhirnya yang paling bahaya marah sama Allah. Ya, nauzubillah min dzalik. Makanya ya kalau panitia pilihkan judul tentang ya know yourself Sister Villa, maka Bu Isa pilihkan ini yang harus paham.
Ini harus mahir. Bahkan nanti kalau sudah jadi ibu, punya anak perempuan, ini harus ingat. Harus ingat. Kenapa? Bu Isa sendiri waktu SMP ya, waktu pertama kali mens, sering bertengkar dengan ibu. Karena ibunya Bu Isa takut, wah udah mens anakku, udah SMP lagi kan. Oh, jadi nasihatin. Nah, itu sering terjadi. Nah, zaman dulu kan mana ada parenting-parenting kayak gini. Bu Isa juga nggak ngerti kenapa waktu waktu kemarin, jadi Bu Isa mikir, waktu kemarin kok aku kayaknya dinasihatin ibuku biasa aja dan aku kayaknya patuh banget, taat, berbakti gitu ya. Kok jadi kesel ya hari ini? Kita juga waktu itu mana mana ada ya informasi tentang alat reproduksi yang detail sampai kayak sekarang ini. Jadi nggak ngerti. Ngerti-ngertinya pas kuliah. Udah 6 tahun marah-marah sama ibu. Ya. Nah, sahabat-sahabatku semuanya nih, karena kita memang ini hari perempuan ya, karena April ini biasanya betul-betul menyenangkan bicara tentang perempuan, walaupun setiap hari pun kita bisa bicara tentang perempuan ya. Tapi April ini ada tonggak sejarah 21 April, hari Kartini, maka kita bicara tentang perempuan. Hari ini Bu Isa temanya semua tentang perempuan ya. Dan Bu Isa juga senang sekali mengulang-ulang tentang ya anugerah Allah terhadap perempuan, termasuk ini mention. Oke? Nah sekarang barangkali nanti nih ya, masih ada waktu kali ya sebelum kita ini ya, teman-teman misalnya hamil nih pas menikah, atau yang sedang hamil, atau yang mau hamil lagi ya. Jadi ketika hamil, tubuh wanita akan lebih banyak memproduksi hormon estrogen. Ya. Kenapa? Karena hormon estrogen itu menjaga dan mempertahankan kekuatan rahim, menunjang perkembangan organ tubuh janin, membantu pertumbuhan kelenjar dan saluran susu guna mendukung proses menyusui, menyalurkan nutrisi yang dikonsumsi ibu hamil ke janin. Ya kan? Jadi estrogennya banyak ya. Nah, karena meningkatnya hormon estrogen selama hamil berdampak pada munculnya gejala kehamilan. Apa itu? Biasanya mual karena kebanyakan estrogennya gitu. Ya. Terus apalagi payudara tentu membesar karena progesteron juga terpicu. Jadi banyak progesteron juga. Makanya payudara membesar karena ini persiapan untuk ya memberikan makan dan minum pada bayi nantinya kan. Nah, kemudian apalagi yang terjadi? Tidurnya mendengkur. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti sudah lagi hamil, tidurnya mendengkur, terus suaminya ngomong, kok kamu mendengkur ya sekarang? Langsung bilang, iya saya sedang hamil. Ya, karena dulu nih ya kalau orang-orang nggak tahu, suaminya bilang, kok kamu ngorok sekarang? Itu marah loh. Ngamuk loh itu. Apaan sih? Oh, lagi hamil ngamuk, hati-hati ya. Bahaya, bahaya buat janin. Janin udah merekam itu. Ya, nah, jadi kalau nanti, kamu kok ngorok? Iya, ini tanda-tanda kehamilan. Harusnya kamu bersyukur. Ya, ya. Ada ibu yang ngeyel, enggak saya nggak ngorok. Nggak dengar Bu. Memang tidak sehebat si suami yang mendengkurnya. Paling nggak tertekan tuh. Gitu. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, tapi kulitnya lebih cerah. Kulitnya lebih cerah. Maka ibu hamil itu semakin cantik. Memang di bagian tertentu jadi hitam ya, leher, kemudian di bagian puting, maaf di ketiak, maaf di selangkangan, ya. Tapi di muka cerah, cantik. Ayah Toto paling senang kalau lihat Bu Isa hamil. Makanya Bu Isa hamil sampai 5 kali. Karena lumayan, 5 kali 10 bulan tuh cantik, cantiknya cantik. Ya. Ada teman saya ya, dokter spesialis kandungan, dia laki-laki ya. Kenapa dia pilihkan ini objeknya obstetri ya, obstetri gynecology? Karena dia senang banget lihat perempuan hamil, cantik, cantik, gitu. Udah cantik, moleh semuanya ya, dadanya padat, pinggulnya padat karena pinggul pun dipersiapkan Allah untuk ya menampung ya calon manusia baru di dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, cantik. Namun tentu ya harus tahu ada perubahan mood swing. Makanya ya salah aja ngomong dikit itu sekeliling, aduh rasanya. Dan harus tahu juga kalau seorang ibu nggak cepet-cepet move on karena lagi hamil dan tersinggung, itu nanti bayinya merekam kesedihan ibu. Ya, karena otak bayi itu sudah bekerja. Bahkan baru jadi zigot, otak yang disebut bawah sadar sudah bekerja merekam. Bu Isa
pada saat jadi seorang hipnoterapis, terutama untuk pasien-pasien narkoba LGBT, itu sering mendapatkan akar masalahnya itu pada saat dia dalam rahim ibunya, karena ibunya ya 10 bulan tuh sedih terus, tersinggung terus. Ya. Walaupun Bu Isa tadi sudah sampaikan kan, umur-umur hamil-hamil kayak gini kan masih muda kan, belum banyak ilmunya ya. Makanya nih acara hari ini nih luar biasa ini. Dan yang bikin adalah adinda-adinda yang belum berkeluarga. Itu penting banget. Tapi bukan hanya jadi panitia ya, harus dengerin ilmunya. Ya, nanti lagi kalau bikin acara lagi ya oleh narasumber siapa, ambil itu, kemudian dipasang puzzle-puzzle ilmu itu. Ya, karena ini bagus banget udah tahu sebelum kejadian kan gitu. Belum lagi nanti barangkali tinggal sama mertua ya. Kalau di Sumatera Barat masih tinggal di sama rumah gadang nggak sih? Iya, tinggalnya sama keluarga perempuan apa keluarga laki-laki? Ya, kalau sama keluarga perempuan mungkin masih enakan ya. Tapi kalau tinggalnya sama keluarga laki-laki, nah, tarareng. Makanya perlu banyak sadar, perlu banyak istighfar ya, dan tambah ilmunya. Oke. Ya, kalau lagi tersinggung langsung astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Boleh sampaikan kok sama suami, ayah, aku selama hamil gitu ya, aku selama hamil kamu ngomong kayak gitu, aku kok langsung selewon ya, aku langsung tersinggung ya, gitu. Oke? Nah, kemudian nanti pasca melahirkan nih, harus tahu bahwa ada baby blues, ya, baby blues. Kenapa hormonal itu jadi yang tadinya banyak, akhirnya lagi mau menurun lagi, itu ada gejala baby blues, ya. Kondisinya apa? Khawatir, sedih, up and down mood-nya, dan capek pasca melahirkan. Ya, karena uniknya ini bayi-bayi ini lahir nangis tengah malam padahal ibunya baru mau tidur. Ya. Maka teman-teman ya yang nanti ya atau baru yang mau melahirkan lagi nanti, kalau siang hari pas si bayi tidurlah dulu, nggak usah nyelesain semua pekerjaan untuk di awal-awal baru melahirkan. Karena ibu-ibu ini kan kadang si bayi kan tidurnya siang, ibu pulang nggak tidur, ya rapiin ini, rapiin itu, nggak usah semua dirapiin, yang penting-penting aja, ikut tidurlah, ya. Kalau enggak, wah baby blues nih, capean, karena capean muncul baby blues, ya. Bahkan ada yang parah namanya postpartum depression. Nih hati-hati nih. Ini ada rasa yang ditandai kesedihan mendalam, merasa tidak berguna, pikiran lebih baik mati, dan kelelahan yang ekstrim. Ya, ini menyulitkan wanita yang menjalani peran sebagai ibu, termasuk dalam akhirnya bayinya nggak mau dirawat, dibuang atau diserahin orang lain. Itu sering terjadi pada postpartum depression atau tercetus namanya schizophrenia pasca melahirkan. Ya, nah itu hati-hati. Makanya ya kalau bayinya istirahatlah. Dan kemudian tentu ingat ya sering terjadi mom shaming. Mungkin ditinggal kalau masih di Jakarta sudah mulai berkurang ya, tapi kalau masih di daerah-daerah mom shaming ini apa sih? Ya, merendahkan seorang ibu karena pilihan pengasuhannya yang berbeda dari pilihan-pilihan yang dianut oleh si pengkritik. Kok gendong bayinya kayak gitu sih? Kok pakai susu formula, asinya dikit ya? Nah, itu nggak enak loh. Kok dikasih bubur instan sih, males masak ya? Ya, ini sering terjadi mom shaming. Ih, anaknya kok dibiarin main gadget terus sih? Mom shaming itu bukan hanya anak waktu bayi, anak kita udah gede aja banyak banget ini. Ya, para ibu yang merendahkan seorang ibu yang lain karena pilihan pengasuhannya. Kok pokoknya ada kali kok itu udah mom shaming itu. Ya. Ini terjadi loh sayang. Ya, Ibu Isa harus kasih tahu supaya teman-teman yang belum menikah atau yang sudah menikah dan mau melahirkan lagi ya. Nah, ini akan terjadi begini. Ya, tapi tenang aja ya. Makanya banyak sekarang ada ya kampanye stop mom shaming. 80% responden 4 dari 5 ibu menjadi korban mom shaming karena gaya pengasuhan. Ya, pelaku mom shaming 67% dari ibu-ibu lain. Ya, kayak kadang-kadang ibu-ibu ini suka mau ngajarin yang lain. Agak-agak ST, tahu nggak sih? Tahu ST sok tahu gitu ya. Tapi ada juga dari ayah, 7% dari ayah. Ya. Nah, jadi stop mom shaming. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, satu, tersenyum aja. Kita di mom shaming tadi, kalau tersenyum, nanti akan ada hormon dopamin yang dari sini nih pertemuan dua alis keluar.
Walaupun terpaksa Bu Isa senyumnya, iya nggak apa-apa. Walaupun separuh doang, iya udah namanya juga usaha. Ya tersenyum aja, hindari marah atau menjawab dengan ucapan apapun, sudah. Seringkali kritik dan cacian tidak butuh respon apa-apa. Ya, mereka yang mengkritik hanya perlu melepaskan egonya saja. Jadi yang ngeritik itu lagi tegang, lagi stres, atau wanting to control istilahnya, pengen kontrol begini ya. Ya udah senyum aja kita, ya. Nah, tentu tambah ilmu ya. Mungkin pada saat dikritik karena memang benar-benar keliru, it's okay. Ya, jadi kita perlu ya jadikan sebagai pemicu untuk belajar lagi soal pengasuhan anak. Sekarang kan banyak loh buku-bukunya atau belajar sendiri udah ada di YouTube, di Google dan sebagainya. Enak banget, Masya Allah. Ya, kalau enggak capek nanti 10 bulan tanpa ilmu pengetahuan apa-apa, ya. Kemudian juga ya jarang berzikir, jarang ibadah. Kena mom shaming dan habis melahirkan juga kena mom shaming. Waduh, ya. Itu yang banyak sekali perempuan-perempuan patah arang di saat-saat itu. Dan akhirnya apa? Nggak mau hamil lagi. Nggak mau hamil lagi. Padahal kita ini dipinjam rahim kita oleh Allah untuk menghadirkan manusia baru di dunia. Ya. Nah, gunakan waktu untuk bersama mereka yang mendukung. Ada pasangan, orang tua, dan teman-teman yang pastilah setia dan menerima apa adanya. Jadi cari aja, cari. Ya, kalau anak bapak kita, ibu kita, atau bapak mertua, ibu mertua, mungkin ada ya yang memang mengerti, atau pasangan yang mengerti, atau teman-teman lah. Kalau pasangan nggak ngerti, mertua nggak ngerti, ibu, ada teman yang mengerti. Ya, paling tidak seandainya mereka ingin mengajari soal parenting pun, mereka akan melakukannya dengan cara yang baik dan menenangkan. Ya, jadilah inilah kurang lebih kalau bisa dikasih judul tadi ya. Know yourself, Sister Villa. Ini yang paling penting-penting. Selebihnya adalah masing-masing orang punya watak tertentu, punya bakat tertentu, maka itu juga perlu dicari, dikenali, di-upgrade ya. Tapi buat hormonal yang ini, masa-masa ini sangat penting dan menurut Bu Isa juga berkewajiban untuk share ini. Walaupun teman-teman mungkin sudah tahu, tapi diulang-ulang akan jadi lebih tahu ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Unifira. Ya, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.